Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Hanifah Zainal Mutakin dengan NIM 1202040 125. Dan saya Umi Kalsum Nur Aini dengan NIM 1202040 137. Dan saya Rosalia Uli dengan NIM 1202040 113. Sebelum kita menuju ke penjelasan proses pertumbuhan dan perkembangan, kita terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan secara singkat. Saya Siti Hanifah Zainal Mutakin akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik dan dapat diukur secara kuantitatif atau jumlah pada diri individu. Pengertian perkembangan. Perkembangan, menurut Sudrajat, adalah perubahan sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya sebagai hasil interaksi antara kematangan dan proses belajar. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Umi Kalsum Nuraini. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain yang pertama ada aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Aliran ini percaya bahwa sebesar apapun usaha manusia yang tidak dibawa sejak lahirnya itu akan menjadi sia-sia. Contohnya, gen yang diturunkan. Nah, seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya, contohnya yang memiliki bakat melukis. Nah, salah satu dari kedua orang tua si anak tersebut memiliki bakat melukis, maka otomatis anaknya tersebut menurut kepercayaan nativisme ini juga akan bisa melukis. Karena apa? Karena sudah ada di dalam darahnya. Yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran ini dibawa oleh John Locke. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan itu tidak berpengaruh sama sekali. John Locke berpandangan bahwa seorang anak yang baru dilahirkan itu diibaratkan sebagai meja lilin yang putih bersih yang masih kosong dan tidak memiliki noda atau tulisan apa-apa. Mengapa John Locke sangat berpikiran seperti itu? Karena pada masa perkembangan si anak menuju dewasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pendidikan yang ia terima dari saat kecil. Sehingga pada dasarnya setiap manusia itu bisa dididik melalui lingkungan dan pengalaman yang ia kehendaki untuk membentuk kepribadian sendiri. Yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, yaitu faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan atau pendidikan. Jadi, aliran ini berpendapat bahwa faktor perkembangan seseorang itu tidak hanya dari faktor pembawaan saja ataupun dari faktor lingkungan saja, tapi kedua-duanya, karena kedua-duanya ini juga berpengaruh dan juga memiliki peran pentingnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor dasar atau pembawaan yang disebut juga dengan faktor internal, dan juga ada faktor ajar atau lingkungan yang disebut dengan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang individu diantaranya yang pertama ada faktor teman sebaya. Contohnya,
Ketika kita berteman atau bergaul dengan seorang yang memiliki sifat dan sikap yang baik, maka kita nantinya juga akan terbawa dengan sifat seseorang tersebut. Jadinya nantinya kita juga insya Allah akan menjadi seseorang yang baik karena kita bergaul dengan orang yang baik. Jadi perkembangan kita atau mental kita atau sifat kita nantinya juga akan menjadi baik. Dan yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya juga mempengaruhi. Yang ketiga media massa, dan yang keempat pendidikan. Dan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan individu, diantaranya yang pertama ada kondisi individu, dan yang kedua ada kemampuan penyesuaian pribadi dan juga sosial individu. Dan sekarang kita masuk kepada tahap-tahap atau proses pertumbuhan dan perkembangan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rosalia Uli. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan. Dasar biologis. Menurut Aristoteles, ada 3 tahap perkembangan yang berdasarkan biologis. Fase itu masing-masing berjarak 7 tahun. Fase tersebut adalah fase pertama 0-7 tahun, masa kecil atau masa bermain. Usia dini memiliki fase egosentris, di mana anak belum mampu keluar dari sudut pandangnya sendiri. Ia sedang senang bereksplorasi dan membutuhkan keamanan dan kenyamanan, serta konsistensi hubungan yang sehat dengan orang terdekatnya. Fase 2 7-14 tahun, masa anak atau masa remaja, masa masuk sekolah rendah. Di fase ini, anak mulai mengenal kemandirian dan memiliki naluri untuk menguasai banyak hal dan menyesuaikan diri dengan ragam situasi sosial. Ia pun mulai sensitif terhadap perbedaan yang ada pada lingkungan sosial yang lebih luas dari keluarga intinya. Sebagai contoh, anak sering menjawab atau membandingkan. Anak juga sering bersikeras atau ngotot. Kemudian fase 3, 14-21 tahun, masa remaja atau pubertas, atau masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pubertas, satu kata yang jelas menggambarkan anak di usia ini. Beragam perubahan terjadi, baik secara fisik maupun mental. Masa peralihan menuju dewasa ini diwarnai dengan kebimbangan. Pertanyaan akan kemampuan diri, ingin tampil beda. Pengaruh teman sebaya sangat berpengaruh, hingga menimbulkan sikap yang meragukan atau menantang sosok otoritas atau yang disebut dengan orang tua atau guru. Dari dampak ini, anak menjadi bersikap lebih tertutup, memberontak, atau melanggar atau menolak aturan. B. Dasar kognitif. Teori perkembangan kognitif yang paling populer adalah teori Piaget. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi tahap sensoris motor atau dari usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret dari usia 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal usia 11 tahun ke atas. Next, tahap-tahap atau proses pertumbuhan. Yang pertama, masa vital, yaitu usia dari 0 sampai kira-kira 2 tahun. Pada masa ini, individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hak dalam dunianya. Untuk masa belajar, Freud menanamkan tahun pertama dalam kehidupan individu itu sebagai masa oral atau mulut, karena mulut dipandang sebagai sumber kenikmatan dan ketidaknikmatan. Pada tahun kedua, anak telah belajar berjalan. Dengan mulai berjalan, maka anak akan mulai belajar menguasai ruang. Yang kedua adalah masa estetik, dari umur kira-kira 2 tahun sampai kira-kira 7 tahun. Pada masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa keindahan. Perkembangan anak
yang terutama adalah fungsi panca inderanya. Pada masa ini, indera masih peka. Karena itu, Montessori menciptakan bermacam-macam alat permainan untuk melatih panca inderanya. Yang ketiga adalah masa intelektual dari kira-kira 7 tahun sampai kira-kira 13 atau 14 tahun. Setelah anak melewati masa kegoncangan yang pertama atau masa estetik, maka proses sosialisasinya telah berlangsung dengan lebih efektif, sehingga menjadi matang untuk dididik daripada masa-masa sebelumnya. Masa keserasian bersekolah ini diakhiri dengan suatu masa pueral. Sifat-sifat anak pada masa pueral ini memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama adalah ditunjukkan untuk berkuasa atau menimbulkan tingkah laku dari perbuatan yang ditunjukkan untuk berkuasa. Yang kedua adalah tingkah laku ekstrovers, yaitu perbuatan yang berorientasi keluar dirinya atau ingin menyaksikan keadaan-keadaan dunia dari luar dirinya. Masa sosial, kira-kira umur 13 atau 14 sampai kira-kira 20 sampai 21 tahun. Merupakan masa yang banyak menarik perhatian masyarakat karena mempunyai sifat khas dan ia menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakatnya. Dan ia harus mengarahkan dirinya agar dapat menemukan diri, meneliti sikap hidup yang lama dan mencoba-coba yang baru agar dapat menjadi pribadi yang dewasa. Pada dasarnya, masa ini masih dirinci di dalam beberapa masa, yaitu masa pra-remaja, atau menunjukkan suatu masa pueral yang singkat dan ditandai dengan sifat-sifat negatif sehingga disebut juga masa negatif. Masa remaja atau sebagai gejalanya adalah merindu puja. Pada fase ini, untuk pertama kalinya, remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah dialami pada masa-masa sebelumnya. Dan masa usia mahasiswa atau pemuda yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun. Dan dikelompokkan pada masa remaja akhir sampai dewasa awal atau dewasa madya. Dan pada mahasiswa ini banyak terdapat idealisme yang realistik, yaitu yang dapat diterapkan dalam tindakan. Jadi, kesimpulannya, seseorang individu mengalami perkembangan sejak dia dilahirkan, serta akan berlangsung selama hidupnya. Perkembangan adalah proses yang berlangsung sejak lahir dan sesudahnya, di mana badan, otak, kemampuan, dan tingkah laku pada masa usia dini, anak-anak, dan dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan kematangan sepanjang hidup. Maka, dengan kata lain, dapat kita artikan bahwa sepanjang hidup kita merupakan suatu rangkaian proses yang terus berlanjut. Proses tersebut meliputi perkembangan, pertumbuhan, serta kematangan baik fisik maupun psikis. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video penjelasan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang masih keliru. Keep smile and keep healthy. Salam hangat dari kelompok 2. Bye-bye.